Satuan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coachee. Bersama saya Ernawati dari SMA Negeri 1 Pusaka Negara dan rekan saya Susanti dari TKIT Nurul Hidayah Pusaka Negara. Lalu Siti Rusliani dari SDN RA Kartini Kecamatan Pusaka Negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, Ibu nanti akan melakukan proses coaching pada hari ini ya? Betul. Oke Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Ibu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan saya akan melakukan penilaian sesuai dengan penilaian rubrik coaching, di mana apakah Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita atau belum, terus menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah coaching berikan atau belum. Jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Nah, sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang pertama saya ingin menghadirkan diri secara penuh, secara kesadaran penuh atau presence. Kemudian saya ingin mendengarkan coaching secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Di antara kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, berarti Ibu ingin melakukan 3 kompetensi yang akan Ibu lakukan. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Di antara kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi, bagian kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu itu apa? Diobservasi oleh Ibu. Di antara kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi, nah kompetensi yang spesifik yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan? Maksudnya yang saya lakukan di coaching kali ini ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi saya sebutkan sebelumnya, di antara kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin mengembangkan 2 saja Bu. Yang pertama ada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Yang selanjutnya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Indikatornya ya yang saya inginkan pada proses coaching kali ini itu adalah si coachee itu bisa menyampaikan permasalahannya dengan leluasa, jadi tidak takut tubuh. Kemudian juga si coachee bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai apa yang diharapkan. Oke. Terima kasih ya Bu Erna telah menjawab beberapa pertanyaan. Silakan untuk melakukan proses coaching terhadap coachingnya kali ini. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya Bu Susanti, sehat? Alhamdulillah, walaupun cuaca lagi ekstrim ya Bu, tetap semangat. Harus sehat. Alhamdulillah. Jiwa semangat ini yang dibutuhkan ya Bu Susanti ya. Oke, terima kasih nih ya Bu Susanti udah mengundang saya. Katanya ada yang ingin
bicarakan. Apa ya Bu kira-kira? Iya Bu, begini, ada permasalahan yang masih saya kayaknya belum terpecahkan dulu. Setelah kemarin saya mengikuti pembelajaran berdiferensi dan lain-lain CGP, saya berusaha untuk mengimplementasikannya di kelas saya, terutama khususnya. Nah, ketika saya sudah melakukan diagnostik awal sesuai dengan kebutuhan belajar anak, mulai dari kesiapan belajar, mulai dari minat belajar dan profil belajar anak, kemudian saya juga memetakan sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Nah, saya di sini masih bingung tentang kegiatan pembelajaran yang intinya Bu, dimana yang seharusnya pembelajaran itu berpusat pada anak, saya masih menggunakan media yang kurang bervariasi. Kemudian saya juga masih seolah-olah pembelajaran itu masih berpusat pada guru, bukan berpusat pada murid. Yang seharusnya kan memang berpusat pada murid, dimana murid itu kan harusnya mempunyai ide kreatif gitu. Ini masih yang berpusat pada guru, begitu Bu. Baik, jadi kalau saya garis bawahi ya dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ada kegelisahan terkait dengan pembelajaran yang sudah berjalan di kelas Ibu ya. Iya. Ibu berharap pembelajaran itu sesuai dengan tujuannya tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Ibu pengen pembelajaran yang berpihak pada murid ya, tapi ternyata masih dari apa yang tadi Ibu sampaikan, kalau saya garis bawahi berarti Ibu itu ada kegelisahan ya terkait dengan pembelajaran yang terjadi di kelas Ibu. Ibu mengharapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Betul. tetapi ternyata masih berpusat pada guru gitu ya. Oke, apakah benar gitu Bu? Betul Ibu, betul sekali. Oke, pikir. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Ibu capai gitu? Apa yang Ibu inginkan gitu? Saya menginginkan ada menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah dari permasalahan saya, di mana saya menginginkan pembelajaran di kelas saya itu benar-benar yang berpusat pada murid begitu. Jadi saya ingin mencari solusi atau langkah-langkah yang ini saya dapatkan. Baik, jadi yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini itu adalah Ibu ingin menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang Ibu temui di kelas Ibu gitu ya, yaitu ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Begitu ya Bu ya? Betul. Oke. Yang sudah Bu Susanti sampaikan tadi, andai kata kondisi idealnya itu ketika anak pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik berada di rentang 10, kira-kira kondisi saat ini itu berada di level berapa ini? Kalau saya amati pembelajaran yang saya lakukan masih berada di level 5. Karena di mana murid-murid itu masih menunggu tugas dari guru, belum ada ide-ide yang ingin dikemukakan oleh murid gitu. Jadi masih menunggu tugas dari guru, itu seperti itu. Oke. Nah, kira-kira kedepannya Bu Santi ingin berada di level berapa nih untuk pembelajaran di kelas ini? Yang saya inginkan saya bisa naik 2 level tuh, paling tidak di level 7 gitu. Karena dimana dari 15 anak yang saya bimbing kali ini, itu paling tidak 70 atau 80% anak sudah mempunyai ide-ide kreatif. Ketika dia melakukan sesuatu benar-benar dari keinginan dirinya sendiri, bukan menunggu tugas dari guru begitu. Oke. Kira-kira ada rencana atau usaha apa gitu ya yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang Ibu harapkan, yang Ibu idam-idamkan? Rencana saya Bu, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dulu untuk melakukan kegiatan, mungkin ada supervisi Bu, karena yang bisa mensupervisi kan kepala sekolah. Kemudian saya juga menginginkan ada mentoring atau mentor sebaya Bu, yang rekan sejawat. Kemudian kemungkinan ada IHT, in-house training. Itu rencana-rencana yang ingin saya lakukan gitu Bu. Depannya seperti itu sih yang saya inginkan.
Wah, luar biasa ya, ternyata Bu Susanti punya banyak alternatif nih ya. Nah, di antara ketiga rencana yang tadi disampaikan ada supervisi ya, yang melibatkan juga obrolan dulu dengan kepala sekolah, kemudian juga ada mentoring dengan rekan sebaya, dan juga ada in-house training tuh ya Bu. Kira-kira yang paling efektif untuk dilakukan dalam waktu dekat itu yang mana? Saya pikir kalau IHAT ya atau in-house training itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya Bu, karena kita harus menghadirkan narasumber. Kemudian juga waktunya harus dibicarakan dulu, jadi lama lah gitu ya Bu ya. Jadi yang saya pikir mungkin antara supervisi atau mentor rekan sebaya. Dan kayaknya mentor rekan sebaya itu lebih efektif gitu sebelum melakukan supervisi gitu. Begitu mungkin sekarang yang ada dalam pikiran saya bisa ke mentoring atau mentor rekan sebaya. Begitu. Baik, oke, kira-kira nih Bu ya, dalam waktu dekat yang Ibu pilih itu kan tadi katanya mentor sebaya atau supervisi lah ya. Kira-kira ada nggak yang dibutuhkan, misalkan dari baik untuk tadi alternatif yang Ibu pilih gitu ya, kira-kira untuk melakukan itu Ibu butuh support atau dorongan dari siapa sih? Jelas sekali Bu, saya butuh support. Gak mungkin saya berdiri sendiri di sini Bu. Karena itu yang pertama support tentu dari kepala sekolah, karena beliau adalah pimpinan pembelajaran ya Bu ya. Jadi kita harus mengutamakan kepada beliau dulu. Kemudian karena ini ada melakukan mentoring atau mentor rekan sebaya, support kedua yaitu dari rekan sebaya tentunya itu. Baik, jadi untuk mendukung tercapaian dari harapannya Ibu akan melibatkan rekan sebaya dengan kepala sekolah ya Ibu ya. Oke. Kira-kira nih kapan Ibu Susanti akan merealisasikan rencana supervisi atau mentoring tersebut? Secepatnya Bu, kalau saya menginginkannya dalam minggu ini bisa terlaksana kegiatan kamu. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Kira-kira Bu Susanti dari percakapan kita kali ini nih, apa yang Ibu Susanti dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan pencerahan ya Bu ya, dapat ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kegelisahan diri saya. Dimana di sini saya nanti akan melakukan kegiatan supervisi dengan kepala sekolah dan mentoring dengan rekan sebaya itu Bu. Jadi saya juga akan melibatkan beliau untuk melakukan kegiatan tersebut. Alhamdulillah ya, Bu Susanti ternyata sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang Bu Santi alhamdulillah ya Bu, dalam percakapan ini Bu Susanti sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang Bu Santi hadapi gitu ya. Saya tunggu kabar baiknya ya, nanti ceritakan refleksi atau hasil dari aksi yang Bu Santi lakukan. Baik. Kalau nanti kapan-kapan butuh saya, tinggal kontak aja. Iya, siap-siap. Oke. Terima kasih ya Bu Santi atas perbincangan kita kali ini. Sama-sama Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah ya Bu, Ibu telah melakukan proses coaching yang telah saya amati. Nah, dari proses coaching tersebut, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Di coaching ini alhamdulillah saya sudah menggunakan alur tirta. Di antaranya itu ada menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, menggali rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Nah, dengan alur ini alhamdulillah si coaching dapat menentukan solusinya dan menyelesaikan permasalahannya. Oke Bu Erna, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Erna tadi bersama Ibu Susanti sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, dan proses alurnya sesuai dengan alur kita, di mana Ibu sudah menggali potensi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot,
kepada Ibu Susanti, dan Ibu Susanti juga dapat menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang disampaikan, serta coaching tadi sudah terjadi, sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ada pertanyaan lagi Bu sebelum kita akhiri percakapan kita. Pertanyaannya adalah, kompetensi apa yang ingin Ibu Erna kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya terus kembangkan ya Bu ya, ya tentunya penerapan alur tirta dalam proses coaching. Karena dengan alur tirta ini si coach dapat menentukan sendiri solusinya, kemudian juga dapat. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu memahami alur tirta lebih dalam lagi Bun, dan mempraktikkannya sehingga saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching ataupun supervisi akademik berikutnya. Baik, terima kasih Bu Erna atas waktunya hari ini. Semoga observasi kita kali ini bermanfaat bagi kita dan lembaga kita. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.